Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Utari, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Angkatan 40, Kelompok 4 dengan nomor absen 34. Unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumatera Utara. Pada presentasi hari ini, saya akan membahas tentang core values ASN berakhlak, yaitu loyal. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. ASN milenial juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dan hanya dapat dihadapi dengan sifat dan sikap loyal yang tinggi terhadap bangsa dan negara, seperti information overload yang dapat menyebabkan paradox of plenty, di mana informasi yang ada sangat melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan disalahgunakan. Tentunya, sebagai seorang ASN akan banyak mengetahui atau memiliki data dan informasi penting terkait bangsa dan negara yang tidak boleh disalahgunakan pendistribusian dan penggunaannya. Selain itu, masalah lain yang harus dihadapi dengan loyalitas tinggi oleh seorang ASN adalah semakin besar peluang masuknya budaya dan ideologi alternatif dari luar ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa yang berpotensi merusak tatanan budaya dan ideologi bangsa. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam Kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain: yang pertama, taat pada peraturan. Seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan sesuai dengan pengertian loyalitas. Ketaatan ini timbul dari kesadaran anggota jika peraturan yang dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksanaan kerja organisasi.
Yang kedua, bekerja dengan integritas. Banyak asumsi menyebutkan bahwa kesetiaan seseorang pegawai dilihat dari seberapa besar ketaatan mereka di organisasi. Pegawai yang taat dengan peraturan dan gaya kerja organisasi punya rasa loyalitas yang besar pula. Sesungguhnya, seorang pegawai yang loyal dapat dilihat dari seberapa besar dia menunjukkan integritas mereka saat bekerja. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Ketika seorang pegawai memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya. Pegawai akan berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya, namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas tidak segan untuk bekerja sama dengan anggota lain. Bekerja sama dengan anggota lain dalam suatu kelompok memungkinkan seorang anggota mampu mewujudkan impian perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh seorang anggota secara individual. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap organisasi akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai lain dan juga terhadap pemimpinnya. Sesuai dengan pengertian loyalitas, hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial dalam pergaulan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan kerja maupun kehidupan pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Seorang pegawai yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Setiap organisasi yang besar dan ingin maju pasti menciptakan suasana debat dalam internalnya. Debat dalam hal ini kondisi di mana pegawai dapat mengutarakan opini mereka masing-masing. Pemimpin yang hebat pasti ingin pegawainya aktif bertanya, aktif beropini atau berpendapat, dan berhati-hati dalam bekerja. Bahkan tidak jarang mengizinkan pegawai untuk mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap hal apapun di tempat kerja. Yang kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Salah satu ciri loyalitas berikutnya adalah pegawai yang bisa memberikan contoh bagi pegawai lain. Karena mereka yang bisa menjadi teladan biasanya akan selalu berpegang teguh pada nilai organisasi, berorientasi pada target,
kemampuan interpersonal yang kuat, cepat adaptasi, selalu berinisiatif, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan baik. Panduan perilaku loyal adalah: yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini kita dapat menambah ilmu dan wawasan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini atau ada kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.